Bab 431 Carlos. Ye Bufan berkata, apa yang terjadi denganmu di sana? Kapan Yu Haichun bisa diselamatkan? Sima Wei berkata, Paviliun Suanyuan memiliki semua elitnya sekarang, tetapi Departemen Khusus Negara M bukanlah pekerja lepas. Masalah ini sulit. Sekarang kedua belah pihak bersaing untuk mendapatkan kecepatan untuk melihat apakah kita dapat menyelamatkan Yu Haichun terlebih dahulu atau mereka dapat menangkap Yu Wanlu terlebih dahulu. Jadi, Anda adalah yang paling kritis di sini dan Anda tidak boleh menganggap entengnya. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, karena aku berjanji padamu, tidak akan ada yang salah. Sima Wei berkata, aku masih memiliki banyak hal yang harus menjadi tanggung jawab, dan sekolah hanya dapat menyerahkannya padamu. Ye Bufan berkata, saya telah menghapus ketiga anggota tim S malam ini, tetapi Anda masih harus mengatasi apinya. Petik 2. Jangan khawatir, saya akan menelepon departemen terkait. Akhirnya, Sima Wei berkata dengan genit, anak kecil, lakukan yang terbaik, dan aku akan memberimu hadiah jika ini selesai. Petik 2. Setelah itu, kedua orang itu menutup telepon dan pergi beristirahat. Di negara M, seorang pria kulit putih berambut putih duduk di sofa besar, dan di sampingnya berdiri seorang pria kulit hitam yang penuh hormat. Pada saat ini, orang kulit putih pria berambut matanya tertuju pada layar besar di depannya. 3 dari 5 titik merah yang ditandai dengan tim S telah padam, dan hanya 2 yang masih menyala. Dia mengambil cerutu, menyalakannya dan berkata, Predator dan yang lain. 3 sudah selesai. Tampaknya kita telah meremehkan orang Tionghoa. Sekolah bukannya tidak siap, tetapi sangat siap. Tampaknya karakter yang kuat telah diatur. Pria kulit hitam besar itu berkata, Tuan Carlos, apakah Anda ingin saya menghubungi 2 orang yang tersisa untuk menanyakan situasinya? Petik 2. Tanya saya, ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan bahwa jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, Anda tidak akan pernah dikalahkan. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di sana. Petik 2. Dengan izin Carlos, pria kulit hitam besar itu mengambil ponsel dan memutar nomor. Setelah panggilan tersambung, dia bertanya, tidak, 4, apa yang terjadi di sana? Petik 2. Saya tidak yakin. Menurut pengaturan Predator, nomor 5 dan saya pergi ke asrama putri nomor 3 untuk membakar guna menarik perhatian orang lain. Dia membawa nomor 2 dan nomor 3 ke gedung 1 untuk menyerang target, tapi kemudian tidak ada kabar dan dia menghilang sama sekali. Tadi, nomor 5 dan saya pergi ke gedung 1 untuk memeriksa lagi. Ada tanda-tanda perkelahian di asrama tempat tinggal target, tapi ketiga predator hilang. Pria kulit hitam besar itu tampak tegang dan berkata, apakah Anda memperhatikan seseorang dari departemen khusus datang? Apakah mereka sudah dibawa pergi? Petik 2. Tidak, semuanya normal di sekolah. Kecuali beberapa pemadam kebakaran yang memadamkan api, tidak ada seorang pun dari departemen khusus yang terlibat. Baiklah, aku mengerti. Kalian berdua cepat bersembunyi dan jangan melakukan apapun tanpa perintah. Petik 2. Setelah menutup telepon, Carlos berkata, perangkat sinyal pada predator terkubur di dalam tubuh mereka. Sekalipun diambil, sinyalnya tidak akan hilang sepenuhnya. Petik 2. Jadi mereka pasti sudah mati, dan jenis yang menghancurkan tubuh mereka dan menghapus semua jejak. Ini, pria kulit hitam besar itu berkata, tampaknya Paviliun Suanyuan memang telah menyiapkan para ahli. Carlos menghirup cerutunya dalam-dalam, mengembuskan asapnya dan berkata, hal ini semakin menarik, tapi ini satu-satunya cara untuk bersenang-senang. Jika berurusan dengan sekelompok sampah, itu akan sangat membosankan. Pria kulit hitam bertubuh besar itu bertanya, bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pandangan tajam muncul di mata Carlos, beritahu tim. Baru-baru ini, orang-orang dari Paviliun Suanyuan telah mengetahui arah kami, dan kami harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Petik 2. Pria kulit hitam bertubuh besar itu berkata, apakah kita perlu membuatnya begitu merepotkan? Apakah kita harus menangkap wanita itu? Tidak bisakah kita menggunakan metode lain untuk membuat pria China itu membuka mulutnya? Carlos melihat dia berkata dengan sungguh-sungguh,
Mereka semua telah menerima pelatihan khusus, dan cara biasa tidak dapat membuka mulut mereka. Dan jika mereka tidak mau, kredibilitas informasi yang mereka sampaikan tidak tinggi, dan kami hanya memiliki satu kesempatan melawan Xuan Yuan Pavilion. Peluangnya tidak dapat diverifikasi sama sekali. Sebaliknya, cara terbaik adalah menyandera putrinya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pria kulit hitam itu berkata, saya akan segera membuat pengaturan setelah mengetahui bosnya. Petik 2. Keesokan paginya, matahari terbit di timur, dan sinar matahari keemasan memenuhi seluruh kampus, membuat orang merasa sangat nyaman. Hanya saja gedung 3 terbakar hitam dan terlihat sedikit aneh. Di atap gedung pengajaran, Zhu Mingyu sedang merokok dan berbicara dengan Wu Zihao. Dia bertanya, apa yang terjadi kemarin? Bukankah orang-orang dari asosiasi seni bela diri itu pergi? Bagaimana pria bermarga Ye itu bisa kembali utuh dan membuat heboh besar? Masalah ini sangat rumit, hanya 1 atau 2 kalimat I tidak tahu. Wu Zihao sekarang menjadi pendukung setia Ye Bufan. Ye telah menyuruhnya untuk merahasiakannya, tapi dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Tuan Zhu, saya pikir kita bisa membiarkan masalah ini berlalu. Sebenarnya, tidak buruk bagi guru Ye untuk menjadi guru kelas kita. Kita tidak harus melawannya. Secara umum, dia disebut pengawas kelas Zhu Mingyu, dan hanya dengan cara yang sangat formal barulah dia dipanggil Tuan Zhu. Petik 2. Apa maksudmu dengan ini? Zhu Mingyu menatap Wu Zihao dengan saksama, mungkinkah kamu telah jatuh ke dalam perangkap yang sama dengan mereka dan setuju dengan seorang dokter kecil untuk mengatur kelas kita? Tuan Ye sangat baik, dan kami juga guru. Teman, tolong dengarkan saudaraku dan biarkan masalah ini berakhir. Kentut, Zhu Mingyu berkata dengan marah, Wu Zihao, apakah kamu sudah lupa apa mimpimu? Bukankah kamu bilang kamu ingin menjadi penguasa dunia bawah tanah di kota Jiangnan? Mengapa kamu tunduk pada dokter muda? Apakah kamu masih ingin tidak tahu malu? Petik 2. Ini, Wu Zihao tampak malu. Itu sangat sulit untuk menjelaskan masalah ini tanpa mengungkapkan identitas Ye Bufan. Pada akhirnya, dia hanya bisa. Dia berkata tanpa daya, Tuan Zhu, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Kami tidak boleh menyinggung perasaan Tuan Ye. Petik 2 tanda tanya, lelucon apa? Dia hanya seorang dokter kecil. Apa hebatnya dia? Zhu Mingyu berkata dengan agresif, saya siapa? Ayah saya adalah wali kota Jiangnan mampu menyinggung. Bahkan jika saya menghancurkan sekolah, tidak ada yang berani kentut. Setelah selesai berbicara, dia menarik napas. Dia marah, seolah ingin melampiaskan kekesalannya. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu membungkuk kepada dokter kecil satu demi satu. Apakah kamu tidak merasa malu? Wu Zihao berkata tanpa daya, Tuan Zhu, sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Oke, jangan katakan apapun, izinkan saya mengambil tindakan sendiri. Saya ingin membiarkan orang bernama Ye melihat siapa yang memiliki keputusan akhir di kelas 5, kelas 2. Kata Zhu Mingyu, saya tidak akan menyerah apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Tang Ming menelepon balik, aku tidak percaya kamu masih bisa menanggungnya. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Wu Zihao, melemparkan puntung rokok ke tanah, menendangnya dengan keras, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat punggungnya, Wu Zihao menggelengkan kepalanya tak berdaya dan bergumam, bukankah lebih baik diam di sini? Orang seperti apa Tuan Ye itu? Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memanggil Tang Ming kembali. Bab 432 saya memiliki keputusan akhir di kelas ini. Zhang Yunxiu datang ke kantor kepala sekolah. Dia menderita gastroenteritis akut karena makan yang buruk tadi malam dan tidak dapat menghadiri ulang tahun sekolah. Tak disangka, hanya dalam waktu 1 malam, terjadi kebakaran di gedung asrama putri nomor 3, dan terbakar habis. Untungnya tidak ada korban jiwa karena penyelamatan yang tepat waktu. Begitu dia tiba di sekolah, dia menerima surat pengunduran diri Liu Kuan, mengundurkan diri sepenuhnya dari jabatan wakil kepala sekolah, dan meninggalkan sekolah. Dia memanggil Chang Hao, direktur kantor urusan akademik, dan beberapa guru utama lainnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasinya.
Chang Hao awalnya tidak ingin mengatakan hal-hal baik untuk Ye Bufan, tetapi dengan begitu banyak orang di sini, dia tidak bisa berbohong, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Zhang Yunxiu menelepon Ye Bufan lagi dan memintanya untuk datang ke kantor. Guru Ye, terima kasih telah menyelamatkan begitu banyak siswa yang terjebak kemarin. Rasa terima kasihnya tulus. Tidak masalah jika ada kebakaran di sekolah. Merupakan suatu berkah bahwa tidak ada orang yang terluka mampu menanggung akibatnya. Ye Bufan segera berkata, tidak apa-apa. Saya seorang guru. Saya harus melakukan sesuatu untuk sekolah. Dia hanya sopan dan tidak dengan sengaja menargetkan siapapun, tetapi mendengar kata-kata ini terasa seperti menusuk telinga Chang Hao. Bufan mengejek dirinya sendiri. Pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba terbuka dengan keras, dan seorang guru parubaya berusia 40-an atau 50-an masuk dengan marah. Kepala sekolah, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Saya tidak akan bisa menghadiri kelas 5 tahun kedua. Zhang Yunxiu tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan terkejut, Guru Zhang, ada apa denganmu? Siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Pria parubaya itu bernama Zhang Xiping. Dia adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah tersebut dan bertanggung jawab atas kursus bahasa Inggris untuk kelas 5 kelas 2. Saat ini, wajahnya terlihat marah, dan bekas tamparan di pipi kiri dan kanannya belum memudar, jadi jelas dia telah dipukuli. Zhang Xiping berkata dengan marah, ini Zhu Mingyu. Setelah mendengar nama itu, Zhang Yunxiu langsung mengerutkan kening. Orang yang paling merepotkan di kelas 2 dan 5 adalah Zhu Mingyu, karena dia memiliki ayah yang luar biasa yang merupakan pemimpin pasar. Beberapa guru lainnya juga menggelengkan kepala dan menghela nafas, dengan wajah marah dan tidak berdaya. Kelas 5, kelas 2, memukuli guru tersebut lebih dari 1 kali. 2 tamparan sudah ringan, masih ada 2 guru di rumah sakit yang belum keluar. Apalagi saat dia dipukul oleh Zhu Mingyu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kesialannya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mengapa dia memukulmu? Zhang Xiping berkata dengan sedih, bagaimana saya bisa tahu? Ketika saya baru saja memasuki kelas dan sebelum kuliah dimulai, dia bergegas ke arah saya dan menamparkan saya 2 kali. Menjadi seperti ini, bagaimana cara guru mengendalikan siswanya? Chang Hao adalah orang yang berbicara. Jika putra pemimpin kota seperti Zhu Mingyu memukul seseorang, dia tidak akan peduli, tetapi hari ini berbeda. Kamu Bufan. Dia berdiri dan berkata dengan jujur, Guru Ye, Zhu Mingyu adalah murid di kelasmu. Sekarang dia memukuli guru itu tanpa alasan. Mengapa kamu harus memberikan penjelasan? Zhang Yunxiu tidak berbicara. Mahasiswa kebetulan berada di Departemen Urusan Akademik, dalam yurisdiksi perusahaan, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Chang Hao. Kuncinya adalah masalah ini terlalu sulit, dan dia sendiri tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dalam hal menghukum Zhu Mingyu, dia adalah putra pemimpin kota dan dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Namun, jika dia tidak memberikan penjelasan, dia tidak bisa menenangkan Zhang Xiping di depannya. Ye Bufan berkata, Guru Zhang, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi di kelas kita. Saya ingin meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Sebelum Zhang Xiping dapat berbicara, Chang Hao berkata terlebih dahulu, apa gunanya permintaan maafmu? Hal ini yang terpenting adalah membuat orang yang memukul seseorang meminta maaf. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang menarik napas. Ini jelas menyulitkan orang lain. Jangan khawatir, saya pasti akan memintanya untuk meminta maaf kepada Guru Zhang dan membayar biaya pengobatan. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, mata semua orang membelalak. Karena statusnya, Zhu Mingyu jelas merupakan siswa tersulit di kelas 2, kelas 5. Sejak awal tahun ajaran, dia bertanggung jawab atas 5 dari 10 guru yang terluka di kelas 2, kelas 5. Kapan Anda meminta maaf, dan kapan Anda mengganti biaya pengobatan? Ini bahkan lebih sulit dipercaya daripada khayalan. Chang Hao merasa senang dan berteriak, Ye Bufan, ini yang kamu katakan, bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Melihat orang ini datang ke arahnya lagi, Ye Bufan tersenyum tipis, jika Direktur Chang tidak mempercayainya,
ayo bertarung lagi. Bagaimana kalau bertaruh? Jika aku tidak bisa melakukannya, segera keluar dari sekolah. Jika aku melakukannya, kamu bisa menunjukkan padaku cara menggonggong seperti anjing. Kamu, paru-paru Chang Hao sakit ketika dia melihat skandalnya terungkap di depan umum. Saya sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Ye Bufan tersenyum dan berkata, bagaimana dengan Direktur Chang, bertaruh atau tidak? Saya, Chang Hao ingin setuju tanpa ragu-ragu, tetapi pria di depannya terlalu jahat. Liu Kuan dikeluarkan dari sekolah, begitu pula dia. Saya begitu tertekan satu demi satu sehingga saya bahkan meniru gonggongan anjing di depan umum tadi malam. Meskipun hal ini sepertinya mustahil, lupakan saja taruhannya. Jika itu terjadi lagi, aku tidak akan merasa malu untuk berkeliaran di sekolah. Saya tidak ingin bertaruh. Kita semua adalah orang-orang berkualitas tinggi. Mengapa kita selalu bertaruh ketika tidak ada pekerjaan? Dia mengatakan ini dengan nada tinggi, tetapi ketika dia mendengarnya di telinga orang lain, dia selalu merasa malu. Ye Bufan tersenyum tipis. Meski dia tidak mengatakan apapun, wajah Chang Hao terasa panas. Dia berkata kepada Zhang Xiping, Guru Zhang, silakan datang ke kelas bersama saya sekarang, dan saya akan meminta Zhu Mingyu untuk segera meminta maaf kepada Anda. Merasakan sikap Ye Bufan, kemarahan Zhang Xiping juga mereda, dan dia berkata, Guru ya, apakah ini baik-baik saja? Bagaimana kalau melepaskannya? Chang Hao berkata lagi, bagaimana ini bisa dilakukan? Siswa itu begitu melanggar hukum sehingga dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Oke, Zhang Xiping ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengikuti Ye Bufan keluar. Chang Hao berkata kepada guru di sebelahnya, ayo pergi dan melihat-lihat. Tentu saja dia ingin menonton hal semacam ini, dan semakin banyak orang di sana, semakin baik. Beberapa guru lain juga ingin melihat apakah pemuda ini dapat menciptakan keajaiban lagi, maka mereka keluar kantor bersama-sama dan berjalan menuju kelas 5, kelas 2. Di dalam kelas, Zhu Mingyu sedang duduk di mejanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia baru saja memukul Zhang Xiping tanpa tujuan lain selain menargetkan Ye Bufan. Setelah Zhang Xiping pergi, beberapa siswa lainnya segera berkumpul. Ai Meili berkata, Zhu Mingyu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukuli guru tanpa alasan? Liang Ziji juga berkata, ya, awasi, apa yang kamu lakukan akan menjadikan Ye gurunya jelek. Zhu Mingyu berkata, kamu benar, saya hanya ingin membuat orang bernama Ye terlihat jelek dan memberitahu dia bahwa saya memiliki keputusan akhir di kelas ini. Wu Zihao menghela nafas dan berkata, Monitor, kenapa kamu datang ke sini? Kamu pastilah yang menderita pada akhirnya. Zhu Mingyu mencibir, saya ingin melihat bagaimana orang bernama Ye menderita. Bab 433, saya merasa tidak bahagia. Saat ini, seseorang berteriak, Guru Ye ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, Ye Bufan dan Zhang Xiping masuk dari luar, diikuti oleh Chang Hao dan yang lainnya. Tapi Zhu Mingyu tidak peduli. Dia jelas tidak menganggap serius orang-orang ini. Dia masih duduk di meja dengan kaki di atas bangku, terlihat sama sekali tidak peduli. Setelah memasuki pintu, Ye Bufan meliriknya dan bertanya dengan tenang, apakah Anda memukul Guru Zhang? Ya, saya yang melakukannya. Ekspresi Zhu Mingyu sangat arogan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Apa alasannya? Tidak ada alasan, aku hanya tidak senang. Melihat ekspresi arogannya, guru-guru lain menggelengkan kepala, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun, dan tidak ada yang ingin menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Termasuk Chang Hao, dia hanya menonton dengan tenang dari samping. Dia datang untuk melihat kesenangan itu, dengan seringai sinis di wajahnya. Ye Bufan mengerutkan kening, minta maaf kepada Guru Zhang. Mendengar ini, Zhu Mingyu melompat dari meja dan berkata dengan wajah sinis, ya, jika saya memberi Anda sedikit sinar matahari, itu akan luar biasa. Bukankah begitu? Apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Sejujurnya, alasan mengapa aku memukul seseorang hari ini adalah untuk menunjukkan kepadamu siapa yang memiliki keputusan akhir di kelas ini. Jika aku memukul seseorang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, bukan?
Cari saja ayahku. Melihat dia langsung memprovokasi Ye Bufan, Chang Hao tersenyum lebih bahagia. Zhu Mingyu, aku akan memberimu dua pilihan hari ini. Pertama, segera minta maaf kepada Guru Zhang dan bayar biaya pengobatan. Kedua, aku akan mencari ayahmu dan kalian berdua akan meminta maaf kepada Guru Zhang bersama-sama. Mingyu tertawa terbahak-bahak. Ya, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pribadi. Buka mulutmu dan tutup mulut, telepon ayahku, dan minta ayahku untuk meminta maaf. Apakah kamu tidak bangun tadi malam? Identitas Bufan para siswa juga menggelengkan kepala, mengira ini adalah lelucon. Ayah Zhu Mingyu adalah kepala kota Jiangnan. Ekspresi sarkastik di wajah Chang Hao menjadi lebih intens. Dia adalah putra mantan pemimpin kota, jadi dia secara alami tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki pemimpin kota itu. Sulit untuk menemui orang sebesar itu setiap hari, apalagi memanggilnya ke sekolah untuk meminta maaf. Ye Bufan tidak peduli, dan berkata, itu artinya kamu harus memilih yang kedua. Zhu Mingyu berkata, ya, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Jadi bagaimana jika aku memilih yang kedua? Selama sebagai kamu bisa menghubungi ayahku, lalu aku kalah. Ye Bufan berhenti berbicara dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor Zhu Yucheng. Sebagai pemimpin kota Jiangnan, Zhu Yucheng memiliki dua ponsel, salah satunya diletakkan di tangan sekretarisnya. Semua panggilan adalah untuk urusan resmi. Sekretaris menjawab panggilan tersebut terlebih dahulu dan kemudian mentransfernya kepadanya jika perlu. Di saat yang sama, dia juga memiliki telepon pribadi. Sangat sedikit orang yang mengetahui nomor ini, dan Ye Bufan adalah salah satunya. Telepon berdering dua kali dan terhubung. Zhu Yucheng tersenyum sepenuh hati di sana, Saudara Ye, mengapa Anda ingat untuk menelepon saya hari ini? Ye Bufan berkata, Saudara Zhu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sebentar, Zhu Yucheng berkata, Saudara Ye, apa hubungan kita? Jika ada yang ingin Anda katakan, saya akan melakukan yang terbaik selama saya bisa. Bahwa posisinya diberikan oleh orang lain. Tanpa Ye Bufan, dia mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Pada saat yang sama, keterampilan dan kemampuan medis Ye Bufan, serta statusnya sebagai orang terkaya di kota Jiangnan, sudah cukup baginya untuk memberikan perhatian penuh padanya. Dia berpikir begitu, tetapi yang lain tidak berpikir demikian. Ketika dia mendengar Ye Bufan menelepon kakak melalui telepon, Zhu Mingyu tertawa lagi. Ya, kamu sangat pandai berpura-pura. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menelepon ayahku saudara laki-laki? Dia berbicara dengan suara keras. Zhu Yucheng di sisi lain telepon mendengar dengan jelas dan langsung bertanya, Saudara Ye, di mana kamu? Siapa yang berbicara? Saudara Zhu, saya sekarang adalah seorang guru di sekolah pelatihan bahasa asing Jiangnan dan guru kelas putra Anda. Dia baru saja memukul seorang guru di sekolah dia. Binatang kecil ini. Meskipun Zhu Yucheng sedikit terkejut karena Ye Bufan menjadi seorang guru, dia hanya berkata, Saudara Ye, jangan khawatir, saya akan segera ke sana. Tidak peduli apakah putranya memukul gurunya, kuncinya adalah wajah Ye Bufan harus diberikan. Zhu Yucheng menutup telepon dan segera memanggil sekretarisnya untuk keluar dan bergegas ke sekolah pelatihan bahasa asing Jiangnan. Ye Bufan menutup telepon, dan Zhu Mingyu berkata dengan ekspresi provokatif, ya, aktingmu terlalu amatir, tidak profesional sama sekali. Kamu bahkan memanggilku ayah, saudaraku, sudahkah kamu mengetahui siapa ayahku? Apakah kamu punya kualifikasinya? Apakah kamu ingin aku memanggilmu paman? Chang Hao kemudian bertanya, Ye Bufan, bisakah kamu lebih lucu? Bisakah kamu menanggapi masalah serius ini dengan serius? Chang Hao berkata dengan nada menghina, apakah menurutmu semua orang bodoh? Apakah ada yang benar-benar mengira kamu menelepon pemimpin kota? Ye Bufan melirik mereka berdua dan berkata, datanglah segera. Kamu akan mengetahui apakah itu benar atau tidak. Ini belum berakhir, kan? Teriak Chang Hao, nama keluargaku Ye, tidakkah kamu ingin bertaruh denganku? Kalau begitu aku akan melakukannya, bertaruh denganmu lagi. Dia benar-benar percaya diri sekarang.
Meskipun Ye Bufan memiliki beberapa bakat, meskipun dia sangat terampil, meskipun dia telah berurusan dengan siswa yang sulit seperti Hai Mingxi. Tapi jadi apa? Semua ini bukan omong kosong di hadapan kekuasaan di kota. Dengan identitas dan status Ye Bufan, dia mungkin tidak akan pernah melihat Zhu Yucheng sekalipun seumur hidupnya, apalagi hanya menelepon dan menyuruh seseorang bergegas ke sana. Justru karena ia memiliki keyakinan di dalam hatinya maka ia berani mengambil inisiatif untuk bertaruh lagi. Ye Bufan menatapnya dengan tatapan peduli pada anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental. Direktur Chang, beritahu saya, bagaimana cara bertaruh. Saya akan memberi Anda waktu 1 jam. Jika Zhu Xishu datang ke sekolah kami dalam waktu 1 jam, saya akan kalah. Saya akan mentraktir seluruh kelas makan selama sebulan. Jika Anda tidak melihat siapapun dalam waktu 1 jam, keluarlah dari sekolah. Lagi, rasa malunya, jadi dia mengubah taruhannya. Ya, tapi taruhannya terlalu kecil. Mentraktir semua orang makan selama sebulan tidaklah cukup. Ye Bufan berkata, dengan cara ini, jika kamu datang ke sekolah kami dalam waktu setengah jam, kamu bisa mentraktir semua orang makan setengah jam. Setahun. Dan standar makanannya tidak boleh rendah. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau. Jika kamu tidak melihat siapapun dalam waktu setengah jam, saya akan segera meninggalkan sekolah dan memberimu 100.000 yuan. Zhu Yucheng berkata kepada semua orang di kelas. Dia berkata, semua orang telah mendengarnya. Mari kita notariskan, jadi kamu tidak perlu menunggu dan kalah, bersedia bersaksi. Yang lain tidak berbicara, tetapi Wu Zihao yang pertama berteriak. Identitas Ye Bufan sangat jelas, dan dia sudah melihat hasilnya sejak awal pertaruhan. Pada saat ini, deru mesin terdengar di halaman, dan Audi hitam melaju ke sekolah. Itu adalah mobil nomor 1 dari kota Jiangnan. Bab 434, ayahmu ada di sini. Zhu Yucheng takut anak haramnya akan membuat marah Ye Bufan, jadi setelah masuk ke dalam mobil, dia meminta pengemudi untuk bergegas ke sini dengan kecepatan penuh. Selain itu, mobilnya merupakan kendaraan khusus dan polisi lalu lintas memberinya izin sepanjang perjalanan, sehingga ia melakukan perjalanan dengan sangat cepat dan tiba di sekolah dalam waktu kurang dari 10 menit. Sebelum mobilnya benar-benar berhenti, dia melompat keluar dari mobil dan bergegas menuju gedung pengajaran. Sekretaris di belakangnya tampak bingung. Dia tidak tahu kenapa Xishu yang selalu tenang tiba-tiba menjadi seperti ini hari ini. Burung pipit kecil sedang duduk di dekat jendela. Ketika mereka melihat mobil nomor 1, mereka langsung berteriak, monitor, ayahmu ada di sini. Petik 2. Apa? Ini sama sekali tidak mungkin. Semua, tidak hanya Zhu Mingyu, tetapi semua orang di ruangan itu terkejut. Mungkinkah Ye Bufan benar-benar memiliki pengaruh yang begitu besar sehingga dia menelepon kepala kota Jiangnan hanya dengan 1 panggilan telepon? Burung pipit kecil berkata, mengapa kamu tidak percaya? Lihat, mobil nomor 1 masih diparkir di bawah. Zhu Mingyu datang ke jendela dengan ragu dan melihat ke bawah, dan tentu saja dia melihat mobil dengan plat nomor. Ekspresinya berubah, lalu dia berkata, jadi kenapa? Mungkin sopir ayahku ada di sini untuk melakukan sesuatu. Tepat setelah dia selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki yang kacau di koridor, dan kemudian pintu kelas terbuka, dan Zhu Yucheng keluar. Sebagai putra mantan pemimpin kota, Chang Hao mengenal Zhu Yucheng. Dia tidak mengerti mengapa pemimpin kota tiba-tiba datang ke sekolahnya. Apakah dia benar-benar dipanggil ke sini oleh Ye Bufan? Ini benar-benar mustahil. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benaknya, dan dia memikirkan kebakaran tadi malam. Pasti seperti ini, dan kepala kota pasti datang untuk menyelidiki kebakaran tersebut. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih percaya diri, dan segera menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Halo, Wali Kota Zhu, selamat datang untuk memeriksa pekerjaan tersebut. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dengan antusias. Tetapi Zhu Yucheng tidak, bahkan tidak melihatnya. Selangkah demi selangkah, dia mendatangi Ye Bufan dan berkata dengan tatapan meminta maaf, Saudara Ye, maafkan aku, binatang kecil itu telah menimbulkan masalah bagimu. Semua orang di kelas terkejut, tidak peduli guru atau muridnya,
mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhu Yucheng akan begitu sopan kepada Ye Bufan, bahkan sampai pada titik hormat. Zhu Mingyu bahkan lebih terkejut lagi. Ayah, apa yang kamu lakukan? Memanggilnya. Kamu bajingan, bagaimana kamu bisa bicara? Zhu Yucheng mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zhu Mingyu. Cepat kemari dan panggil Paman Ye. Petik 2. Aku, Zhu Mingyu tampak bingung. Ini adalah pertama kalinya Zhu Yucheng memukulnya sejak dia masih kecil. Terlebih lagi, dia baru saja menertawakan Ye Bufan tentang kejadian ini, tapi dia tidak menyangka akan menerimanya berinisiatif untuk memanggilnya paman dalam sekejap mata. Melihat dia berdiri di sana tak bergerak, Zhu Yucheng menjadi semakin marah dan menamparkan mulutnya lagi. Apakah kamu bodoh? Apa kamu tidak mendengarku? Dengar, dengar, dengar. Zhu Mingyu nakal dan sombong di depan orang luar, tapi dia sangat takut pada ayah ini. Dia menundukkan kepalanya dan mendatangi Ye Bufan dan berbisik, "Halo, Paman Ye." Petik 2. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak makan di pagi hari? Zhu Yucheng jelas sangat tidak puas dengan penampilan putranya. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. "Halo, Paman Ye." Kali ini, Zhu Mingyu tidak punya pilihan selain berteriak keras. Ye Bufan mengabaikannya dan berkata kepada Zhu Yucheng, "Saudara Zhu, Zhu Mingyu bertindak terlalu jauh kali ini. Dia memukul guru Zhang di kelas berinisiatif untuk meminta maaf kepada guru." Petik 2. Harus. Zhu Yucheng memandang orang-orang di sebelahnya dan bertanya, "Siapakah guru Zhang?" Aku. Guru Zhang sangat gugup. Orang di seberangnya adalah ibu kota Jiangnan. Dia biasanya tidak melihat masalah besar. Sekarang dia ingin meminta maaf pada dirinya sendiri. Dia awalnya mengira Ye Bufan hanya membuat lelucon, tapi dia tidak menyangka pemuda ini benar-benar melakukannya. "Maaf, Guru Zhang, anak saya telah menyusahkan Anda." Zhu Yucheng tampak menyesal dan membungkuk dalam-dalam setelah selesai berbicara. Guru Zhang bahkan lebih gugup. Tidak apa-apa jika kepala kota membungkuk padanya, jadi dia segera membungkuk kepada Zhu Yucheng. "Kepala Zhu, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Zhu Yucheng berbalik dan berkata kepada Zhu Mingyu, "Mengapa kamu masih berdiri? Datang dan minta maaf." Zhu Mingyu juga membungkuk dan berkata, "Maaf, Guru Zhang." Zhu Yucheng berkata, "Guru Zhang, di mana kamu terluka? Apakah cederanya serius? Apakah Anda ingin pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan?" "Jangan khawatir, saya pasti akan menanggung biaya pengobatannya." Guru Zhang melambaikan tangannya berulang kali, "Tidak, ini hanya tamparan di wajah 2 kali dan tidak akan terjadi apa-apa." Zhu Yucheng mengulurkan tangan, mengambil tasnya dari sekretaris, dan mengeluarkan setumpuk uang $100. Petik 2. "Maaf, Guru Zhang, saya hanya punya begitu banyak uang. Anda dapat membeli beberapa suplemen nutrisi untuk dikonsumsi, jaga dirimu." Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan uang itu ke tangan Guru Zhang. Petik 2. "Tidak, Kepala Zhu, saya benar-benar tidak ada hubungannya." Meskipun Guru Zhang menolak, Zhu Yucheng akhirnya menyerahkan tumpukan uang itu ke tangannya. Beberapa guru di sekitarnya terharu dan bahkan meneteskan air mata. Tidak ada guru yang mau masuk ke kelas 5, kelas 2 di kelas, tidak hanya sulit bagi siswa untuk mengajar, tetapi keselamatan mereka sendiri juga tidak terjamin. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan dipukuli habis-habisan. Tapi sekarang lebih baik, dengan Ye Bufan yang membuat keputusan untuk semua orang, saya percaya hal semacam itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Itu terjadi. Lian Sidu datang untuk meminta maaf secara langsung. Diperkirakan, siswa lain tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Itu sangat berarti bagi para guru di sekolah. Dia berkata kepada Zhu Mingyu lagi, "Mulai sekarang, mohon lebih jujur di sini. Jika kamu berani membuat saudara Ye marah lagi, saya akan mematahkan kakimu." "Ayah, aku tahu." Zhu Mingyu setuju dengan jujur. Faktanya, Zhu Yucheng adalah orang yang sangat ketat, tetapi dia terlalu sibuk dengan pekerjaan di hari kerja dan tidak punya waktu untuk mengurusnya. Selain itu, tidak ada seorang pun di sekolah mulai dari guru hingga kepala sekolah, berani mengeluh, yang membuatnya sombong dan mendominasi.
Sekarang Ye Bufan dapat memanggil ayahnya, dan dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu di masa depan. Zhu Yucheng berbalik dan berkata kepada Ye Bufan, "Saudara Ye, lihat itu. Apakah ada masalah?" Ye Bufan menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa. Yah, aku akan mentraktirmu minum ketika aku punya waktu." Petik 2. Ada banyak hal yang harus dilakukan Zhu Yucheng. Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas pergi bersama sekretarisnya. Dan diragukan. Tidak ada yang tahu bagaimana guru muda ini memiliki begitu banyak energi dan dapat memanggil pemimpin kota ke sekolah hanya dengan satu panggilan telepon. Apakah ada yang tidak bisa dia lakukan? Tanda tanya. Ye Bufan tersenyum kepada semua orang, semuanya ingat, semua tagihan akan dibebankan kepada Direktur Chang saat makan siang, jadi kamu tidak perlu meminta biaya makan dari keluargamu semester ini. Setiap orang boleh makan apapun yang mereka mau, memesan apapun yang mereka mau, tidak memikirkan harga, dan pastikan untuk tidak bersikap sopan kepada Direktur Chang. Hidup Guru Ye, kami tahu. Petik 2. Bagus sekali, terima kasih, Guru Ye. Ye Bufan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Dia menoleh ke arah Chang Hao dan berkata, "Direktur Chang, jangan pelit. Waktunya tidak terlalu lama, hanya setengah semester." Petik 2. Bab 435 Tuan yang sebenarnya. Wajah Chang Hao pucat. Ini adalah sekolah bangsawan. Makanan di kafetaria pasti tidak lebih murah daripada restoran di luar. Jika begitu banyak siswa yang diperbolehkan makan, biayanya ratusan ribu dalam waktu setengah tahun. Meski uangnya sedikit, pengeluaran sebesar itu tetap membuatnya merasa kesakitan. Yang terpenting para siswa ini makan dan minum darinya, namun pada akhirnya Ye Bufan lah yang bersyukur. Sekarang dia berharap bisa menamparkan wajahnya sendiri sedemikian rupa sehingga dia bisa bertaruh ketika dia tidak melakukan apa-apa. Tidak apa-apa sekarang. Tidak apa-apa untuk tidak menerima taruhan ini. Jika Anda gagal membayar uang, Anda tidak perlu Ye Bufan mengatakan apapun. Setan besar di kelas 5, kelas 2, tidak akan membiarkan dia pergi. Dia mendengus dingin, berbalik dan berjalan keluar kelas. Guru lainnya mengangguk ke Ye Bufan lalu pergi. Pada saat ini, bel berbunyi, dan dengan sorak-sorai, sekelompok gadis mengepung Ye Bufan di tengah. "Guru Ye, kamu luar biasa sekali. Apakah kamu punya pacar?" "Guru Ye, apa tanda zodiakmu?" "Saya seorang Virgo, menurut saya kami sangat cocok." "Guru Ye, tipe gadis seperti apa yang disukainya kamu suka?" "Ya, yang montok atau yang kurus? Tipe birdi atau tipe berbudi luhur rumah tangga?" Petik 2. Ye Bufan begitu terganggu oleh kebisingan itu sehingga dia berlari keluar kelas dan memanggil Hai Mingzi. Hai Mingzi berkata sambil tersenyum, "Guru Ye, kamu tidak akan menyukaiku, bukan? Jika demikian, aku akan tinggal bersamamu malam ini." "Tidak ada orang yang serius. Hati-hati, jika Zhu Mingyu hilang, apakah tidak akan ada lagi duri di kelas kita?" Tujuan utama memanggil Hai Mingzi adalah untuk mengetahui situasi di kelas. Menurutnya, itu akan membuat Zhu Mingyu, putra pemimpin kota, patuh. Seharusnya tidak ada masalah di kelas. Ekspresi Hai Mingzi berubah dan dia berkata, "Guru Ye, kali ini kamu salah menebak. Ada duri terbesar lainnya di kelas kita." "Ada satu lagi, siapa itu?" Ye Bufan sedikit terkejut. Dia telah berada di sini selama beberapa hari dan mengetahui situasi kelas, tetapi dia belum menemukan orang seperti itu. Itu karena dia tidak datang ke kelas. Hai Mingzi berkata, "Sebenarnya, Zhu Mingyu bukanlah orang yang paling hebat di kelas kita, orang yang paling berkuasa adalah Tang Ming." Ye Bufan bertanya dengan penuh minat, "Tang Ming? Katakan padaku, orang seperti apa dia?" Hai Mingzi mulai memperkenalkan, Tang Ming adalah generasi ketiga dari keluarga Tang. Dia menyukai seni bela diri sejak dia masih kecil, dan dia tidak suka belajar sampai keluarga Tang tidak punya pilihan selain mengirimnya ke sekolah ini. Setelah tiba di sekolah, dia memperbaiki semua teman sekelas laki-laki dan menemukan bahwa tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Sejak saat itu, dia berhenti datang ke kelas dan menghabiskan sepanjang hari sasana seni bela diri. Tetapi bahkan jika dia tidak datang,
seluruh kelas dan bahkan seluruh kelas akan terpengaruh. Tidak ada seorang pun di seluruh sekolah yang berani menantang posisinya. Dari sekolah ini, Ye Bufan berkata, jika dia tidak datang ke kelas, tidak ada seorang pun di sekolah yang akan peduli. Beberapa orang mungkin bertanya, jika Tang Ming tidak datang ke sekolah, sudah terlambat untuk berangkat petasan. Tahukah Anda seberapa besar masalah yang ditimbulkan Tang Ming pada sekolah selama bertahun-tahun? Jika dia benar-benar datang ke sekolah, apa yang akan terjadi pada sekolah? Tidak ada guru yang akan melakukannya dengan mudah. Ye Bufan tersenyum sedikit, apakah dia lebih mendominasi daripada Wu Zihao? Tidak ada perbandingan sama sekali. Jika Tang Ming adalah bom nuklir, Wu Zihao paling-paling adalah bom tangan. Hai Mingzi berkata, begini saja, tidak ada alasan untuk Tang sikap Ming yang mendominasi. Selama dia memandang seseorang yang tidak disukainya, dia akan menghajarnya begitu saja, tidak peduli siapa orangnya atau apa statusnya. Selain itu, dia memiliki latar belakang keluarga yang istimewa. Sebagai generasi ketiga keturunan langsung dari keluarga Tang, dia sangat dilindungi oleh keluarga Tang. Dia telah melukai banyak orang selama bertahun-tahun, tetapi mereka semua lolos dengan mudah di bawah perlindungan keluarga Tang. Dengan perlindungan lelaki tua keluarga Tang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ini menarik. Ye Bufan berkata, apakah kamu memiliki nomor teleponnya? Lakukan panggilan telepon dan minta dia kembali ke kelas. Hai Mingzi berkata dengan ragu-ragu, Guru Ye, apakah ini perlu? Akan lebih baik jika kambing hitam seperti Tang Ming tidak datang. Petik 2. Bagaimanapun juga, dia juga anggota kelas kita. Karena saya adalah guru kelas di kelas 2 dan kelas 5, saya memiliki kewajiban untuk mendisiplinkan setiap siswa. Ye Bufan tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah kamu masih khawatir aku tidak bisa menghadapinya? Petik 2. Dia selalu menyukai apa yang dia lakukan. Meskipun dia tidak akan bisa tinggal lama di sini, selama dia menjadi guru kelas untuk 1 hari, dia akan bertanggung jawab terhadap siswa di kelas ini, jadi dia harus disiplin, anak ini untuk keluarga Tang. Dan sekolahnya adalah sekolah, jadi kamu tidak boleh membiarkan anak-anak keren ini membuat kekacauan, dan kamu dapat dianggap berkontribusi pada pendidikan. Titik. Hai, Mingzi berkata sambil mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Tang Ming. Telepon berdering lama sebelum dia terhubung. Sebuah suara terengah-engah di sisi lain berkata, Mingzi, mengapa kamu ingat untuk menelepon saya? Saya berlatih di sini, ada apa? Hai. Mingzi ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Ye Bufan meraih telepon dan berkata, saya guru kelasmu. Kamu harus kembali ke kelas dalam waktu 1 jam. Petik 2. Setelah itu, dia menutup telepon dan mengembalikan teleponnya kepada Hai Mingzi. Di sasana tinju Zhenwu, Tang Ming memegang telepon dalam waktu lama tanpa menjawab. Seorang guru justru memintanya untuk kembali ke kelas dan mengaku sebagai guru kelasnya. Apa yang terjadi? Dia kemudian memanggil Zhu Mingyu, saya Mingyu, apa yang terjadi? Apakah ada kepala sekolah baru di kelas kita? Zhu Mingyu berkata dengan sedih, ya, bagaimana kamu tahu? Petik 2. Bagaimana aku tahu? Dia baru saja meneleponku dan memintaku kembali ke kelas. Tang Ming berteriak, Mingyu, aku tidak sedang membicarakanmu, mengapa kamu semakin hidup di masa lalu, kamu bahkan tidak bisa menjadi guru kelas kecil. Dia bahkan memintanya untuk menelepon saya dan berteriak. Su. Mingyu menghela nafas dan berkata, kali ini berbeda dari masa lalu. Guru baru Ye adalah seorang dokter sebelumnya dan sangat terampil. Sekarang kelas kami telah benar-benar jatuh. Sial, kenapa kamu tidak menunjukkan warna padanya? Su. Mingyu tersenyum pahit dan berkata, saya kira begitu, tetapi dia baru saja menemukan ayah saya dan memberi saya pelajaran yang berat. Bisakah kamu menemukan ayahmu? Tang Ming terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata dengan nada menghina, terus kenapa? Itu pasti ada hubungannya dengan itu. Tunggu saja, aku akan kembali dan memberi pelajaran pada anak bodoh ini untuk melampiaskan amarahmu. Zhu Mingyu berkata dengan cepat, Tang Ming, jika kamu ingin kembali, jangan bilang kamu meneleponku. Petik 2.
Lihatlah penampilanmu yang tidak berharga. Tang Ming sangat membenci Zhu Mingyu, dan kemudian berkata, jangan khawatir, aku akan membiarkan dia pergi ke rumah sakit untuk tinggal selama beberapa bulan, dan tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Setelah itu, dia menutup telepon, berbalik dan berkata kepada pemuda yang sedang berlatih tinju di sasana tinju, saudara-saudara, ikutlah dengan saya untuk memberi pelajaran kepada seseorang. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin orang berganti pakaian dan meninggalkan sasana tinju Zenwu dengan agresif. Bab 436 Kembalinya Raja Iblis Agung. Sekolah Pelatihan Bahasa Asing Jiangnan, ketika Tang Ming dan yang lainnya masuk dengan agresif, itu adalah akhir kelas. Siswa lain segera mundur ketika mereka melihatnya selama berhari-hari tiba-tiba kembali. Tang Ming sudah kembali. Semuanya menjauh, kalau tidak kamu akan mudah dipukuli. Ya, kami membawa begitu banyak orang hari ini, sepertinya seseorang akan kurang beruntung. Mereka juga ingin melihat keseruannya, jadi mereka menjauh dan menonton. Tang Ming dan belasan bawahannya tidak memasuki gedung pengajaran, melainkan langsung menuju podium di depan gedung. Tempat ini awalnya digunakan untuk pertemuan sekolah, namun kini ia langsung mengubahnya menjadi sebuah cincin. Setelah melompat ke podium, dia melambaikan tangannya kepada kedua pria itu. Kedua pria itu langsung mengibarkan spanduk kuning dengan beberapa karakter merah cerah tertulis di atasnya, Ye Bufan, keluar dan mati. Kedua tangan di tangannya. Setelah dikalahkan, dia menghadap gedung pengajaran dengan momentum yang besar, Ye Bufan, aku kembali, keluar dan bertarunglah denganku jika kamu berani. Dan orang-orang menjulurkan kepala keluar jendela untuk melihat apa yang terjadi. Apa? Ketika mereka melihat Tang Ming, ekspresi mereka berubah drastis. Ya Tuhan, kenapa iblis besar ini kembali? Dan dia bahkan langsung berteriak pada Guru Ye. Saya mendengar bahwa Guru Ye sepertinya meminta seseorang untuk menemukannya. Ya Tuhan, apakah Guru Ye gila? Beraninya kamu membawa masalah seperti ini kembali. Burung pipit kecil bersandar di jendela untuk melihat semuanya dengan jelas, dan berkata kepada Ye Bufan dengan panik, Guru Ye, Tang Ming telah kembali dan memanggilmu ke bawah. Ayo segera kembali. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia keluar dari kelas dan berjalan menuju podium dengan ekspresi santai, diikuti oleh semua orang di kelas 5 tahun 2. Saat ini, Chang Hao membuka jendelanya dan melihat segala sesuatu di depannya dengan penuh semangat. Pria bermarga Ye ini benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati. Apakah penting hanya karena dia mengenal pemimpin kota Jiangnan? Dia berani meneriaki Tang Ming, dan sekarang ada banyak kegembiraan. Sebagai direktur kantor urusan akademik, dia secara alami mengetahui latar belakang Tang Ming. Bahkan jika Ye Bufan bisa mengalahkan Tang Ming, lalu kenapa? Selama dia mengalahkan Tang Ming, dia akan menyinggung keluarga Tang. Keluarga Tang awalnya adalah keluarga seni bela diri dengan banyak ahli, jadi bagaimana mungkin seorang dokter kecil seperti dia bisa melawan mereka? Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia, merasa bahwa dia akan segera bisa mendapatkan kembali penghinaan yang dia derita sebelumnya, dan jika dia melakukannya dengan benar, Ye Bufan akan langsung dikirim ke rumah sakit. Ye Bufan dan yang lainnya naik ke podium, dan Wu Zihao berteriak ke podium, Tang Ming, apa yang akan kamu lakukan? Cepat turun dan minta maaf kepada Guru Ye. Hai Mingzi, Ai Meili dan yang lainnya juga berteriak, Tang Ming, cepat turun. Saya minta maaf padanya. Apakah kamu gila? Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Tang Ming berkata kepada semua orang di kelas 5 dengan ekspresi arogan, tidak apa-apa jika kamu tidak kompeten dikelola oleh seorang dokter kecil. Dengan patuh, ini antara aku dan dia, tidak ada yang boleh ikut campur. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pemimpinnya, Ye Bufan, kamu pasti orang yang bermarga Ye Nyali, maju dan bertarung denganku. Aku akan kalah. Mulai sekarang, kamu akan menjadi bos kelas 2.5. Jika kalah, kamu akan pergi ke rumah sakit selama beberapa bulan, tapi jangan khawatir, saya akan membayar biaya pengobatannya. Setelah pria itu mengatakan ini, dia tertawa dengan arogan. Mata semua orang terfokus pada Ye Bufan, bertanya-tanya bagaimana dia akan menanggapi provokasi ini. Meskipun dia telah melihat kemampuannya sebelumnya,
Tang Ming berasal dari keluarga seni bela diri dan merupakan Raja Iblis yang terkenal. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mengetahui siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Ye Bufan berkata dengan tenang, kamu ingin aku naik ke panggung, tetapi kamu tidak layak. Dengan keahlian dan statusnya saat ini, naik panggung dan bertarung dengan anak muda seperti itu memang berada di bawah statusnya. Kenapa? Kamu tidak berani. Tang Ming mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu tidak punya keberanian. Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk naik ke panggung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Cepat keluar dari sekolah. Ye Bufan meliriknya, kamu tidak pantas aku mengambil tindakan, tetapi seseorang akan menjagamu. Tang Ming tertawa, pria bernama Ye telah menemukan seorang penolong, kan? Berdiri di sini hari ini untuk melihat siapa yang berani membantumu. Kata-katanya tepat setelah mendarat, tiba-tiba terdengar deru mesin, lalu 5 mobil sport melaju dari luar sekolah dan berhenti tidak jauh dari podium di tengah suara rem yang keras. 5 mobil tersebut antara lain Maserati, Lamborghini, dan Ferrari yang semuanya merupakan mobil mewah bernilai jutaan. Para siswa di sekitar mereka berseru, bertanya-tanya mengapa begitu banyak mobil mewah tiba-tiba datang. Tang Ming berdiri di podium, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya, apakah menurutmu menemukan pria kaya saja sudah cukup? Aku ingin memberitahumu, orang-orang ini tidak berguna bagiku, dan aku tidak akan memberikannya kepada mereka, kepada siapapun. Untuk menyelamatkan mukanya. Saat dia berbicara, 4 atau 5 orang muda melompat keluar dari mobil, dipimpin oleh Ye Pengfei dan Tang Kui. Tang Ming secara alami mengenal Tang Kui, dan sedikit terkejut, lalu berkata dengan senyuman di wajahnya, Saudara Tang, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu di sini untuk menghiburku? Ye Bufan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Tang, dan dia mengambil tindakan sendiri. Itu adalah kehilangan status, jadi dia menelepon Tang Kui dan memintanya untuk datang dan memberi pelajaran pada Tang Ming. Mendengar sepupunya telah memprovokasi Tuan Ye, Tang Kui tidak berani menunda sama sekali dan segera berlari ke arahnya. Pada saat yang sama, dia menelepon paman ketiganya Tang Feng untuk memberitahunya. Ketika dia melihat spanduk di belakang Tang Ming, rasa dingin merambat di punggungnya. Jika dia benar-benar membuat marah Ye, sepupunya akan hancur total. Dia melompat ke podium, mengulurkan tangannya, menarik spanduk itu ke tangannya, dan merobeknya menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Tang Ming berteriak, Saudara Tang, apa yang kamu lakukan? Brengsek, diamlah, apakah kamu ingin membunuh keluarga Tang? Tang Kui menamparkan wajah Tang Ming dengan 2 mulut besar tanpa kesopanan mendarat dengan tendangan terakhir. Tang Ming bingung. Dia tidak tahu mengapa sepupunya, yang selalu baik padanya, menjadi begitu marah. Sepupu, kenapa kamu memukulku? Pukul kamu, dan aku akan memukulmu sampai mati karena berani memprovokasi Tuan Ye. Kata Ye Bufan dan memintanya untuk merahasiakan identitasnya untuk saat ini, jadi Tang Kui tidak berani memberitahu Ye. Katakan namaku. Namun terlepas dari kata-katanya, anak buahnya tanpa ampun dan menamparkan wajah Tang Ming dengan 2 mulut besar. Pada saat ini, Tang Ming benar-benar tersinggung dan berteriak dengan marah, Sepupu, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu memukulku lagi, aku akan melawan. Meskipun dia beberapa tahun lebih muda dari Tang Kui, dia adalah seorang yang terkenal sosok di antara 3 generasi keluarga Tang. Dia adalah seorang jenius seni bela diri, jika tidak, dia tidak akan disayangi oleh Tang Tianyi sejak kecil dan mengembangkan temperamen yang melanggar hukum. Dia telah melangkah ke ambang prajurit tingkat Huang 3 tahun lalu, dan sekarang dia telah melancarkan serangan terhadap prajurit tingkat Huang jangka menengah. Kualifikasi ini jauh lebih tinggi daripada Tang Kui. Sebelum Tang Kui memasuki Taman Xinglin, dia bukan tandingan Tang Ming, bahkan tidak sebanding. Kamu bajingan, aku telah berbalik melawanmu. Jika kamu bisa, lawanlah. Tang Kui menjadi lebih marah saat dia mengatakannya, dan menamparnya lagi. Ekspresi Tang Ming berubah. Kali ini dia tidak lagi dipukuli secara pasif. Terjadi ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Bab 437, 3 Kekuatan Gelombang Pemecah. Jika di masa lalu, Tang Kui, yang belum memasuki ambang peringkat kuning,
tidak akan menjadi lawan Tang Ming sama sekali, dan kali ini dia akan dirobohkan. Tapi kali ini situasinya berubah. Begitu tinju Tang Ming menyentuh telapak tangannya, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Sebuah kekuatan besar menghampirinya, dan dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya. Tetapi pada saat ini, kekuatan gelap lain menghantamnya. Pada saat ini, energi sebenarnya di tubuhnya telah habis, dan dia mundur 3 langkah sebelum menyelesaikan kekuatan ini. Namun sebelum dia bisa bangkit kembali, gelombang kekuatan gelap ketiga menghantamnya. Dia tidak bisa lagi menahannya dan terjatuh ke tanah. Tang Ming memandang sepupunya dengan ekspresi ngeri di wajahnya, bertanya-tanya kapan jenderalnya yang pernah dikalahkan menjadi begitu kuat. Sebaliknya, Tang Kui sangat gembira. Sejak memasuki Taman Xinglin, Ye Bufan membantunya meningkatkan kultivasinya 2 kali, dan sekarang dia telah mencapai tahap tengah tingkat kuning. Selain itu, ia juga diberikan teknik khusus yang disebut Breaking Waves Triple Strength. Seperti namanya, setiap pukulan yang dilakukannya kini memiliki energi 3 kekuatan yang sangat dahsyat. Bangunlah, bukankah kamu ingin bersikap kasar? Aku ingin melihat kemampuanmu. Tang Kui menghilangkan depresinya sebelumnya, dia juga ingin memberi pelajaran pada adik laki-laki Tang Kui yang bangga ini. Di masa lalu, karena kurangnya keterampilan, dia hanya bisa melihat Tang Ming menjadi sombong, tetapi sekarang berbeda. Dengan bimbingan Ye, dia telah berubah dari seekor ayam menjadi burung phoenix, dan mudah untuk merawatnya sepupu. Tang Ming tidak yakin dan melompat dari tanah lagi, menendang dada Tang Kui. Sangat disayangkan bahwa tingkat kultivasi, keterampilan, dan gerakannya saat ini tidak setingkat dengan Tang Kui, dan tidak ada perbedaan antara dia dan seorang anak yang menyerang orang dewasa. Hanya beberapa putaran saja, ia dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak, hingga akhirnya ia ditendang hingga jatuh ke tanah. Semua orang tampak bingung. Tang Ming, yang awalnya meneriaki Ye Bufan, tiba-tiba mulai berkelahi dengan pemuda ini. Saya mendengar bahwa dia adalah sepupunya dan anggota keluarganya sendiri. Tang Kui mengambil 2 langkah ke depan, menunjuk ke arah Tang Ming yang terbaring di tanah dan berkata, bangunlah dengan cepat dan minta maaf kepada Tuan Ye. Pada saat ini, dia merasa sangat nyaman, dan pada saat yang sama dia diam-diam senang bahwa dia datang ke Taman Xinglin. Saya mendapat bimbingan Ye, kalau tidak saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Sangat tidak mungkin bagiku untuk meminta maaf padanya. Tang Ming benar-benar mematahkan wajahnya dan berteriak dengan keras kepala, Tang Kui, kamu membantu orang luar menggangguku. Jika aku mengeluh kepada paman ketigaku, aku harus mematahkan kakimu. Tidak. Mengeluh kepada paman ketiga. Ada bekas ejekan di sudut mulut Tang Kui, jika kamu bisa mendapatkan pengampunan Tuan Ye sebelum paman ketiga datang, mungkin ada cara untuk bertahan hidup, jika tidak, kamu akan bertahan, menyesal ketika paman ketiga datang. Omong kosong, Tang Kui. Menurutmu aku masih anak-anak. Paman ketiga sangat mencintaiku. Saat dia datang, dia akan membuatkan keputusan untukku. Aku akan menelepon paman ketiga sekarang. Mengeluarkan ponselnya, Tang Kui tidak menghentikannya, dia hanya melihatnya dengan dingin. Namun sebelum dia dapat menghubungi nomor teleponnya, terdengar suara gemuruh mesin lagi, lalu sebuah Hummer dengan cepat melaju ke sekolah dan parkir di samping mobil sport. Begitu kendaraan berhenti, seorang pria parubaya yang mengenakan jaket melompat keluar. Dia adalah Tang Feng, anggota inti generasi kedua dari keluarga Tang, pengontrol dunia bawah tanah Jiangnan. Sebagian besar siswa di sekolah bahasa asing Jiangnan adalah anak-anak dari keluarga kaya, baik berkulit hitam maupun putih, dan beberapa dari mereka mengenal Tang Feng. Melihat kedatangannya, banyak perbincangan langsung terjadi. Sudah berakhir. Sekarang segalanya menjadi serius. Bahkan kepala keluarga Tang ada di sini. Saya khawatir segalanya tidak akan berakhir dengan baik hari ini. Tang Ming pasti terlalu bangga. Dia benar-benar memindahkan bos Tang ke sini. Lihat, Guru Ye akan mendapat masalah besar hari ini. Terakhir kali Tang Ming melukai seseorang, bos Tang lah yang turun tangan untuk mengatasinya. Kali ini dia harus berurusan dengan Guru Ye. Paman tiga ada di sini, Tang Kui, kamu sudah mati sekarang. Berkata dengan raut wajahnya. Terkejut,
dia bangkit dari tanah dan bergegas ke Tang Feng seolah-olah dia adalah seorang kerabat. Dia berteriak dengan menyedihkan, "Paman ketiga, kamu harus membuat keputusan untukku. Baru saja, sepupuku membantu orang luar menggertakku. Dia adalah putra tertua dari keluarga Tang. Nak, tapi dia tumbuh di samping Tang Feng dan sangat disayangi." Tang Feng meliriknya, wajahnya begitu muram hingga seperti meneteskan air. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan cambuk kulit sepanjang 2 meter dari Humfi. Menurut pendapat Tang Ming, paman ketiga berusaha melampiaskan amarahnya padanya. Dia berbalik dan menunjuk ke arah Tang Kui, berteriak dengan arogan, "Saya ingin Anda membantu orang luar mengganggu saya. Mari kita lihat bagaimana paman ketiga akan memperlakukan Anda." Tapi, dia tidak menunggu lebih lama lagi. Setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar bunyi benturan, diikuti rasa sakit yang menusuk di punggungnya, dan cambuk di tangan Tang Feng menghantam punggungnya seperti ular. "Ah!" Tang Ming segera menjerit. Cambuk itu sangat keras sehingga tidak hanya merobek pakaiannya, tetapi juga merobek kulit dan dagingnya, meninggalkan bekas darah. Semua orang di sekitar tercengang, dan banyak orang berteriak. Tanpa diduga, Tang Feng akan menyerang Tang Ming. Guru Ye berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa, menyaksikan keluarga Tang mulai berkelahi. Dia memamerkan giginya dan berteriak, "Paman, kamu salah memukul. Orang yang harus dipukul adalah Tang Kui." Petik 2. Binatang kecil, kamulah yang aku pukul. Kamu berani menyinggung perasaan Tuan Ye. Aku punya untuk mengalahkanmu sampai mati hari ini. Tang Feng bergegas segera setelah menerima panggilan Tang Kui. Sebagai kepala keluarga Tang, dia tahu lebih banyak tentang teror Ye Bufan. Dari segi status, ia tidak hanya memiliki hubungan baik dengan keluarga Tang, tetapi juga memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Ye, bahkan keluarga Gu di ibu kota provinsi dan keluarga Sima di ibu kota kekaisaran. Dari segi kekayaan, dia kini menjadi orang terkaya di Jiangnan, dengan aset bernilai puluhan miliar. Dari segi kemampuan, bahkan nyawa orang tuanya diselamatkan oleh orang lain. Hanya sebuah pil yang dapat membantunya menembus ambang level Suan yang telah mengganggunya selama 10 tahun. Kurang dari sebulan setelah Tang Kui memasuki Taman Xinglin, seluruh dirinya berubah total, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Menghadapi orang seperti itu, keluarga Tang bersyukur sekaligus kagum. Sekarang Tang Ming telah memprovokasi Ye Bufan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Karena itu, dia tidak kenal ampun. Pap, krek, krek. Suara cambuk terus terdengar di udara, dan kemudian luka demi luka dicabut dari tubuh Tang Ming, meninggalkan kulit dan daging terkoyak dan berlumuran darah. Melihat pemandangan ini, para siswa yang menonton merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka bahwa iblis besar itu juga akan dipukuli dengan begitu menyedihkan suatu hari nanti. Chang Hao berbaring di jendela dan melihat pemandangan di bawah, wajahnya tercengang. Bukankah seharusnya keluarga Tang menimbulkan masalah bagi Ye Bufan? Mengapa kamu memukuli salah satu anggotamu sendiri? Tang Feng terus mengayunkan cambuknya, tetapi dia masih terukur. Alasan mengapa dia menyiapkan cambuk terlebih dahulu adalah karena itu hanya melukai dagingnya dan bukan tulangnya. Paman ketiga, selamatkan hidupmu. Paman ketiga, jangan berkelahi lagi. Tang Ming memohon belas kasihan lagi dan lagi, tetapi Tang Feng tidak berniat untuk berhenti. Alasan mengapa dia mengambil tindakan sepenuhnya untuk menunjukkan kepada Ye Bufan. Sebelum Ye Bufan puas, itu tidak akan berhenti. Pada saat ini, Rolls-Royce memanjang lainnya masuk, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua berjas tang dan memegang tongkat berkepala naga keluar. Bab 438, mengerikan. Siapa lelaki tua ini? Dia terlihat sangat energik. Apakah kamu tidak tahu ini? Ini Tang Tianyi, lelaki tua dari keluarga Tang. Ya Tuhan, bahkan Tuan Tang ada di sini. Sungguh kejutan hari ini. Apa masalahnya? Pada saat ini, Tang Ming dipukuli dengan darah oleh Tang Feng. Dia sangat sedih sehingga ketika dia melihat Tang Tianyi, dia segera melihat penyelamat dan berlari, "Kakek, tolong aku, paman ketiga akan bertarung. Bunuh aku." Di keluarga Tang, orang yang paling mencintainya tidak diragukan lagi adalah kakeknya.
Melihat Tang Tianyi saat ini, Tang Ming akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak tahu apa yang terjadi hari ini, tapi dia dipukuli 2 kali tanpa alasan. Kakek, paman ketiga gila. Kamu harus membuat keputusan untukku setelah memukuliku seperti ini. Tang Ming awalnya ingin mengeluh dengan darah dan air mata, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung melihat tongkat di depanku, lalu ada rasa sakit yang menusuk di dadaku, dan aku terbang keluar. Meskipun Tang Tianyi hampir berusia 80 tahun dan masih memegang tongkat di tangannya, pada kenyataannya, ini semua hanyalah ilusi. Dia adalah master sejati tingkat Xuan. Dia tanpa ampun saat ini dan mencambuk Tang Ming dengan tongkat. Petik 2. Biarkan aku mencekikmu. Tuan Tang sangat kejam. Apakah kamu menggunakan cucunya sebagai bola golf? Siapa yang tahu? Di masa lalu, orang-orang di keluarga Tang menyayangi Tang Ming, dan tidak peduli berapa banyak masalah yang mereka timbulkan, itu akan baik-baik saja. Apa yang terjadi hari ini? Tang Tianyi mengabaikan komentar orang lain dan tidak berhenti menahan diri tongkat di tangannya. Bahkan lebih ganas dari cambuk Tang Feng, cambuk itu menimpa Tang Ming satu demi satu, dan jeritan bergema di udara di sekolah. Ah, kakek, tolong selamatkan hidupmu, jangan pukul aku lagi. Tang Ming benar-benar ketakutan kali ini. Jika ada harapan di hatinya ketika dia dipukuli oleh Tang Feng, sekarang Tang Tianyi sedang menyerang dia, itu benar-benar hilang. Kamu binatang kecil, kamu berani untuk tidak menghormati Tuan Ye, aku harus memukulmu sampai mati hari ini. Petik 2. Setelah Tang Tianyi selesai berbicara, dia melambaikan tongkatnya lagi. Apa yang terjadi? Orang-orang dari keluarga Tang memukuli Tang Ming karena Guru Ye. Tidak mungkin, Guru Ye hanyalah seorang guru. Bagaimana keluarga Tang bisa memberikan begitu banyak wajah? Baru saja dia memberitahu Tang Kui hal yang sama, mengatakan bahwa Tang Ming menyinggung Tuan Ye, dan dia mungkin berbicara tentang Tuan Ye. Petik 2. Segera tebakan semua orang terkonfirmasi, Ye Bufan melambai kepada Tang Tianyi, Tuan Tang, beri aku pelajaran. Itu saja, jangan pukul dia sampai mati. Tang Tianyi mendengus, binatang kecil ini menyinggung Tuan Ye, tidak ada salahnya memukulinya sampai mati. Saat dia mengatakan ini, anak buahnya berhenti dia melakukannya hanya untuk menyelamatkan muka Ye Bufan, tapi dia tidak benar-benar ingin membunuh cucunya. Chang Hao berbaring di jendela dan menghirup udara. Ternyata Tuan Ye yang dimaksud keluarga Tang sebenarnya adalah Ye Bufan. Mengapa keluarga Tang sangat menghargainya? Keluarga Tang memiliki status transenden di seluruh kota Jiangnan. Bahkan pemimpin kota tidak dapat melakukan ini kepada seseorang yang sangat dihargai oleh Tang Tianyi. Kulit kepala Zhu Mingyu terasa mati rasa saat melihatnya. Sebagai perbandingan, beberapa tamparan yang ditampar Zhu Yucheng padanya hanyalah permainan anak-anak, hampir seperti gelitikan. Wu Zihao membujuknya untuk tidak memprovokasi Ye Bufan, jika tidak, dia akan menderita kerugian. Dia mengejek saat itu, tetapi sekarang dia memiliki pengalaman yang jelas dan semuanya benar. Tang Ming akhirnya menghela nafas lega. Dia sangat menderita sekarang. Tang Feng dan Tang Tianyi tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia bahkan berpikir bahwa kakek dan paman ketiganya benar-benar akan memukulinya sampai mati. Tetapi sebelum dia selesai bernapas, Tang Feng menendang pantatnya, kamu bajingan, jangan berpura-pura mati. Bangunlah dengan cepat dan minta maaf kepada Tuan Ye. Tuan Ye, maaf, ini saya kali ini. Salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Pada saat ini, Tang Ming telah benar-benar kehilangan dukungannya. Bagaimana dia berani menjadi sombong lagi? Bufan, aku khawatir kakeknya akan benar-benar melakukannya. Dia akan memukul dirinya sendiri sampai mati dengan tongkat. Meski begitu, Tang Tianyi tidak puas dan mengangkat tangannya untuk memukul lekuk kakinya dengan tongkat. Kamu bajingan, berlutut dan bicara. Tang Ming berlutut sambil berkata, Guru Ye, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Memang benar, dia belum pernah melihat keluarga Tang begitu menghargai seseorang selama ini. Ye Bufan mengangguk sedikit, oke, anak itu harus disiplin. Kali ini aku yang kamu temui. Bagaimana jika kamu bertemu orang lain? Setelah dia mengatakan ini,
Tang Tianyi dan Tang Feng sama-sama menghirup udara kasusnya. Kali ini Tang Ming memprovokasi Ye Bufan dengan gila-gilaan. Jika itu adalah master lain dengan level yang sama, dia mungkin tidak akan memberikan wajah apapun kepada keluarga Tang dan akan ditampar sampai mati sejak lama. Tang Tianyi berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan mendisiplinkan anak ini dengan ketat setelah dia kembali." Ye Bufan berkata, "Oke, Anda dapat membawanya kembali untuk mengobati lukanya. Ini adalah sekolah dan dampaknya akan terjadi tidak baik. Sekarang saya tahu tentang Tuan Ye, saya secara pribadi akan mengadakan jamuan makan untuk meminta maaf kepada Tuan Ye di lain hari." Setelah Tang Tianyi selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan dua pengawal segera datang dan menyeret Tang Ming masuk ke dalam mobil. Orang ini harus memanfaatkan waktu untuk merawatnya, jika tidak dia akan mati kehabisan darah. Tang Tianyi dan Tang Feng pergi, dan Tang Kui serta yang lainnya lari keluar sekolah tanpa tinggal lebih lama lagi. Setelah mereka pergi, taman bermain besar menjadi sunyi, dan semua mata tertuju pada Ye Bufan. Guru kecil ini baru saja tiba di sekolah beberapa hari yang lalu, tetapi dia mengejutkan mereka berulang kali, yang menyegarkan pemahaman mereka. Dia meminta Hai Mingzi untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, meminta kepala kota datang untuk meminta maaf, dan sekarang meminta keluarga Tang untuk menghajar iblis besar itu hingga mencapai keadaan ini. Chang Hao membanting jendela hingga tertutup. Saat ini, dia mengepalkan tinjunya dan wajahnya pucat. Dia tidak mengerti mengapa seorang dokter muda memiliki reputasi yang begitu besar putra mantan pemimpin kota, tidak bisa menginjaknya. Saat ini, bel kelas berbunyi, dan Ye Bufan berkata kepada semua yang hadir, "Oke, ayo kembali ke kelas." Setelah dia mengatakan ini, para siswa yang hadir kembali ke kelasnya dengan patuh, termasuk yang ada di kelas 2 dan kelas 5, setiap orang patuh seperti bayi yang baik, dan kembali ke tempat duduknya masing-masing dan duduk. Selain itu, postur tubuhnya tegak dan ekspresinya penuh hormat, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan, dominasi, dan sinisme di masa lalu. Di dalam mobil, Tang Ming menyeka darah di wajahnya dan bertanya dengan wajah sedih, "Kakek, apa yang terjadi hari ini? Mengapa kamu dan paman ketigamu takut pada pria bernama Ye itu? Siapa dia?" Dia tahu bahwa alasan mengapa dia dipukuli sepenuhnya karena Ye Bufan. "Binatang kecil, kamu masih berani mengatakan bahwa keluarga Tang akan dibunuh olehmu." Tang Feng mau tidak mau menamparkan bagian belakang kepalanya lagi. "Apakah menurutmu kakek dan aku sedang memukul kamu? Ini, untuk menyelamatkanmu, jika Tuan Ye mengambil tindakan sendiri, kamu akan sama sekali tidak berguna sekarang." Tang Ming bertanya dengan ekspresi terkejut, "Paman ketiga, tolong beritahu saya dengan jelas, siapa dia?" Bab 439, Mengapa Memilih C. Tang Feng berkata dengan wajah serius, "Dalam hal status, dia adalah orang terkaya di Jiangnan, ketua perusahaan investasi bersaudara, dengan aset melebihi puluhan miliar. Dalam hal koneksi, pemimpin kota Jiangnan adalah temannya, keluarga Ye di kota Jiangnan, dan keluarga Gu di ibu kota provinsi. Keluarga Sima di ibu kota kekaisaran memiliki hubungan yang sangat mendalam dengannya. Dalam hal budidaya yang tak terduga, kakekmu dan aku bukanlah tandingannya. Kemampuan dan keterampilan medis yang luar biasa, nyawa kakekmu diselamatkan oleh orang lain. Satu pil dapat membantuku melewati ambang batas level Suan. Hari ini aku melihat kemampuan sepupumu. Dia bukan tandinganmu sebelumnya, tapi sekarang dia mampu jauh lebih tinggi darimu, hanya karena dia pergi ke sana setengah bulan yang lalu. Datanglah ke Taman Xinglin dan belajar dengan Tuan Ye." Pada titik ini, Tang Ming telah menebak hasilnya dan berseru, "Paman, maksudmu dia adalah Tuan Ye?" Tang Tianyi mendengus dan berkata, "Keluarga Tang kami. Keputusan yang paling tepat adalah berteman dengan Tuan Ye, tetapi saya hampir dihancurkan oleh Anda, seekor binatang buas." Tang Feng berkata, "Pada hari kerja, Anda bisa saja menyebabkannya, sedikit masalah. Tapi sekarang kamu berani memprovokasi Tuan Ye, bukankah kamu mencari kematian?" Petik 2. Tang Ming berteriak, Bagaimana saya tahu dia adalah Ye? Saya tidak akan berani." Tang Tianyi berkata, "Kejadian ini akan memberi Anda pelajaran,
sehingga Anda tidak akan begitu sombong di masa depan. Sudah waktunya untuk mengubah emosi Anda. Tang Feng berkata, ini mungkin yang dibawakan Tuan Ye ke sini hari ini. Kakek, jangan khawatir, Paman ketiga, saya pasti akan berubah di masa depan. Tang Ming kemudian berkata, kakek, bisakah kamu memikirkan tentang cara untuk mengirimku ke Taman Xinglin? Aku juga ingin bersama kakek. Dia melihat perubahan pada Tang Kui hari ini, dan itu sama sekali bukan dia sebelumnya. Lawannya sekarang 3 langkah di depannya. Perubahan yang sangat besar telah terjadi hanya dalam waktu setengah bulan. Semua ini sepenuhnya diberikan oleh Ye Ye. Jika saya bisa mengikuti Ye Bufan, pencapaian saya di masa depan tidak terbayangkan. Tang Tianyi mendengus dingin dan berkata, kemampuan Tuan Ye untuk menerima Tang Kui telah memberikan wajah keluarga Tang kami. Kami tidak dapat melakukan ini lagi. Jika Anda ingin tetap bersama Tuan Ye, Anda harus berjuang sendiri. Tang Feng berkata, Tuan Ye sekarang menjadi guru di sekolahmu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Itu tergantung apakah kamu bisa memanfaatkannya. Mata Tang Ming berbinar, kakek, Paman ketiga, saya tahu, saya pasti akan melakukannya. Manfaatkan kesempatan ini. Di kelas 5, Ye Bufan berdiri di podium dan berkata kepada siswa yang hadir, apapun yang Anda lakukan, Anda harus melakukan apa yang Anda lakukan dan cintai apa yang kamu lakukan. Jika kamu seorang guru, kamu harus melakukan tugasmu, dan jika kamu seorang siswa, kamu harus bertindak seperti seorang siswa. Dia berbicara dengan tenang, singkat dan kuat, tanpa kata-kata kasar atau ucapan yang tinggi, tetapi membuat hati setiap siswa tegang. Jangan khawatir Guru Ye, kami akan tampil bagus di masa depan. Petik 2. Zhao Haiyang adalah seorang guru bahasa Mandarin di sekolah tersebut. Karena lelaki tua itu sakit di pagi hari, dia pergi ke rumah sakit dan bergegas ke sekolah pada siang hari untuk menghadiri kelas. Yang paling mengganggunya adalah kelas pertama di sore hari adalah kelas 5 kelas 2, kelas yang tidak ingin dimasuki oleh siapapun. Tapi tidak mungkin. Walaupun saya takut, saya tetap harus menghadiri kelas. Bel kelas berbunyi, dan dia masuk ke dalam kelas dengan membawa rencana pelajaran. Dia terkejut begitu dia memasuki pintu. Dia melihat bahwa ruang kelas yang sebelumnya berisik memiliki tampilan yang benar-benar baru. Semua orang duduk tegak dan penuh energi di kursi. Dia hampir curiga bahwa dia berada di kelas yang salah. Dia mendongak dan melihat kartu kelas di pintu untuk memastikan bahwa itu adalah kelas 5, kelas 2. Tepat ketika dia sedikit bingung, semua anggota kelas tiba-tiba berdiri, yang mengejutkannya, dan dia ingin berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, para siswa yang hadir berteriak serempak, halo, guru. Biarkan aku tersedak, apa yang terjadi? Jika bukan karena sinar matahari yang cerah di luar, Zhao Haiyang benar-benar mengira dia sedang bermimpi, tapi ini apakah itu masih kelas 2 dan 5? Apakah mereka masih setan-setan besar yang memukuli guru di setiap kesempatan? Tiba-tiba jadi sopan. Tidak, pasti ada yang salah dengan ini. Para siswa ini pasti menahan beberapa gerakan besar, dan mereka pasti akan menghukum diri mereka sendiri nanti. Memikirkan hal ini, alih-alih merasa santai, dia malah menjadi lebih gugup. Besar, semuanya. Duduk. Di bawah ketegangan yang berlebihan, Zhao Haiyang sedikit tidak koheren, dan dia memaksakan dirinya untuk mulai mengajar. Namun, setelah berbicara lebih dari 10 menit, penonton masih dalam keadaan baik, dan setiap siswa sepertinya mendengarkan dengan sangat serius, yang membuatnya semakin takut. Jika dia bermain-main seperti biasa, ada yang tidur, ada yang bermain ponsel, ada yang bermain poker, dan tidak memperhatikannya sama sekali, dia akan merasa lebih nyaman. Segala sesuatu yang melanggar norma akan menjadi monster. Apa yang dilakukan kelas 2, kelas 5 hari ini sungguh tidak normal. Saat ini, Wu Zihao, yang duduk di baris pertama, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Sialan, itu ada di sini seperti yang diharapkan. Zhao Haiyang terkejut dan dengan cepat mengangkat rencana pelajaran di tangannya untuk melindungi wajahnya. Tindakannya mengejutkan Wu Zihao dan bertanya dengan heran, Guru, apa yang kamu lakukan? Zhao Haiyang bertanya dengan gugup,
apa yang akan kamu lakukan? Wu Zihao berkata, Guru, saya baru saja menanyakan pertanyaan ini, saya kurang paham. Mengerti? Jadi saya ingin bertanya mengapa saya memilih C. Petik 2. Zhao Haiyang merasa kepalanya seperti ditendang oleh 10.000 keledai liar Afrika. Dia berdengung beberapa saat dan kehilangan kemampuan berpikir. Seorang siswa dari kelas 5 tahun kedua benar-benar mengajukan pertanyaan, dan Wu Zihao sebenarnya bertanya mengapa dia memilih pertanyaan ini, C. Apakah ini ujung bumi? Apakah ini matahari terbit dari barat? Wu Zihao sepertinya memahami pikirannya dan berkata dengan nada meminta maaf, Guru Zhao, kami salah sebelumnya, tapi sekarang kami sangat ingin mempelajarinya, mohon jelaskan dengan hati-hati. Petik 2. Oh, baiklah, saya akan menjelaskannya kepada Anda sekarang. Zhao Haiyang mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya yang pusing, dan mulai menganalisis pertanyaan dari awal lagi, dan menulis catatan rincin di papan tulis. Para siswa yang hadir mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencatat satu demi satu. Kacamata berbingkai hitam dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tetapi, pada saat ini, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju podium. Zhao Haiyang mundur 2 langkah dengan gugup, dan punggungnya membentur dinding. Jika bukan karena tubuh tinggi Liang Ziji yang menghalangi arah pintu, dia pasti sudah melarikan diri. Papan tulis untukmu. Dulu, saat melihat situasi ini, penonton pasti akan tertawa terbahak-bahak, namun saat ini terjadi keheningan. Liang Ziji membungkuk meminta maaf. Melihat Liang Ziji mengambil penghapus untuk menyeka papan tulis untuk dirinya sendiri, Zhao Haiyang bahkan lebih terkejut lagi, tidak bahagia. Dia berani percaya bahwa ini benar, jadi dia diam-diam mencubit pantatnya, dan rasa sakit yang parah membuatnya tersenyum. Dia linglung selama kelas ini, dan dia melihat tanda kelas di pintu lagi sampai dia pergi, pastikan Anda tidak salah. Bab 440, apakah kamu dirasuki roh jahat? Zhao Haiyang kembali ke kantornya dengan sedikit terganggu, dan ketika dia memasuki pintu, dia dengan bersemangat berkata kepada yang lain, apakah menurutmu siswa di kelas 5, kelas 2, dirasuki oleh roh jahat? Mengapa mereka tiba-tiba terlihat seperti orang yang berbeda? Saat dia mengatakan ini, dia menceritakan kisah kelas hari ini dari awal sampai akhir. Setelah dia selesai berbicara, orang lain di kantor tertawa. Zhao Haiyang berkata, mengapa kamu tertawa? Apa yang saya katakan itu benar. Seorang guru parubaya berkata, Guru Zhao, jangan khawatir, kami tahu apa yang Anda katakan itu benar, tetapi kami telah mengalami hal semacam ini, pagi ini. Zhao Haiyang berkata, Anda juga pernah mengalaminya, jadi apa yang terjadi? Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa iblis besar ini tiba-tiba mengubah jenis kelamin mereka. Tentu saja bukan Tuan Ye. Luar biasa. Guru parubaya menceritakan apa yang terjadi pagi ini dan akhirnya berkata, meskipun Guru Ye baru berada di sini selama beberapa hari, dia telah mengendalikan orang-orang berbahaya di kelas 2 dan 5 ini. Pikirkanlah, bahkan iblis besar seperti Tang Ming pun dipukuli dengan sangat parah, bagaimana mungkin orang lain berani membuat masalah? Jadi itulah yang terjadi. Zhao Haiyang kemudian memahami apa yang terjadi. Guru wanita lainnya berkata, Guru Ye benar-benar berbakat. Dulu saya berpikir tidak ada yang bisa menghadapi orang-orang di kelas 2 dan 5, tapi sekarang dia telah membatalkan ide saya dan benar-benar menangani orang-orang itu dengan jujur. Guru berkata, kalau saja Guru Ye datang beberapa bulan sebelumnya, saya tidak akan dipukuli begitu keras sehingga saya harus berbaring di rumah sakit selama seminggu. Guru perempuan itu berkata, siapa bilang sebaliknya? Saya tidak tahu mengapa Guru Ye begitu kuat. Dia sangat cakap di usia yang begitu muda. Ketika sekolah akan berakhir di kelas 5, Wu Zihao mendekati Ai Meili dan berkata, apakah kamu punya waktu untuk pergi ke sana? KTV bersamaku malam ini. Ai Meili meliriknya. Dia meliriknya dan berkata, ada apa? Kamu ingin menjemput istriku. Standarku adalah untuk pria seperti guru kita. Ya, kamu tidak memenuhi syarat. Kamu terlalu banyak berpikir, guru kami Ye tidak akan jatuh cinta padamu. Kata Wu Zihao merasakan tatapan mematikan di mata Ai Meili, dia dengan cepat berkata, kamu bercanda, kamu bercanda.
Sebenarnya, aku punya yang besar saudara yang telah membuka KTV baru. Saat dibuka malam ini, dia ingin aku mencari beberapa gadis cantik untuk memujinya. Popularitas, kamu yang paling cantik di kelas kami, jadi aku datang untuk mencarimu. Itu tidak buruk. Ai Meili memelototinya dan berkata, aku cantik, tapi... Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Tempat seperti KTV sangat berantakan. Bagaimana jika seseorang melecehkanku? Tidak mungkin, ini tempat kakak laki-lakiku yang tertua. Dia telah berjanji kepadaku bahwa kita akan pergi ke sana hanya untuk makan, minum, bersenang-senang, dan menunjukkan penghargaan. Tidak boleh ada yang berantakan di dalamnya. Kita semua adalah teman sekelas, dan aku tidak akan menipumu meskipun aku mencoba menipu siapapun. Ai Meili berkata, iya, kamu perlu mencari beberapa orang lagi, tapi aku sendiri tidak akan pergi ke sana. Jangan khawatir, aku akan bicara dengannya Hai Mingzi sekarang. Wu Zihao benar-benar menganggap serius tugas yang diberikan oleh Baya dan mengirimkan undangan kepada gadis-gadis cantik di kelas satu demi satu. Hai Mingzi, Little Sparrow, dan yang lainnya memiliki hubungan baik di hari kerja, jadi mereka dengan senang hati menyetujui makanan, minuman, dan kesenangan gratis semacam ini. Yu Wanlu dan He Suang-Suang adalah yang paling cantik di kelas, jadi mereka tentu saja diundang. Namun, situasi mereka istimewa. Agen dari negara M dapat muncul kapan saja, jadi mereka menolak undangan tersebut tanpa ragu-ragu. Pada akhirnya, total 4 teman sekelas perempuan diundang, termasuk Ai Meili dan Hai Mingzi. Hai Mingzi berkata, bukankah terlalu monoton jika hanya memiliki beberapa dari kita perempuan? Apakah kamu ingin memanggil guru Ye juga? Wu Zihao berpikir sejenak dan berkata, lupakan, guru Ye lebih ketat terhadap kita, biarkan dia mengetahui bahwa mereka mungkin tidak akan membiarkan kita pergi. Beberapa gadis memikirkannya dan berhenti memaksa. Pada saat ini, ponsel Wu Zihao berdering, dan itu adalah panggilan Baktit. Saudaraku, bagaimana kabarmu dengan pengaturanmu? Wu Zihao berkata, jangan khawatir, saudaraku, aku sudah menemukan 4 teman sekelas perempuan, semuanya cantik. Mereka pasti akan membuat tempatmu sangat populer. Wu Zihao berkata, bolehkah teman sekelas perempuanku pergi? Tapi kita harus memastikan keselamatan mereka. Aku memintamu untuk mengatakan ini. Jika terjadi sesuatu pada tempat yang bergigi tegap, biarkan saja mereka datang dan bermain. Kalau begitu aku akan tenang, saudaraku, kata Wu Zihao dan menutup telepon. Di sisi lain telepon, Baktut tertawa dan memutar nomor lagi, kami sudah menyelesaikan urusan malam ini. Kami berempat siswi, mungkin mereka semua masih cewek. Saya yakin Anda akan bersenang-senang. Sebuah suara serak di sana berkata, itu bagus. Selama kita bersaudara bersenang-senang, dunia bawah tanah Jiangnan akan menjadi milikmu mulai sekarang. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, meskipun mereka dipisahkan oleh telepon, gigi kokoh masih muncul di wajahnya. Dia berkata dengan nada datar, terima kasih, sepupu. Xiao Huang Mao adalah kerabat yang bergigi tajam. Dia telah berdiri untuk menemaninya telepon, saudaraku, apakah ada tamu terhormat yang datang ke rumah Anda? Tamu yang terhormat, tentu saja. Dia tamu terhormat. Baktut berkata dengan gembira, sepupu saya adalah seorang master, dan dia kembali dari luar negeri. Dalam beberapa hari, mereka akan menguasai seluruh dunia seni bela diri di kota Jiangnan, dan asosiasi seni bela diri manapun adalah omong kosong. Xiao Huang Mao berkata dengan wajah terkejut, luar biasa sekali, kalau begitu. Aku ingin mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Baktut mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, lakukan pekerjaan dengan baik. Kamu orang yang paling aku percayai, dan kamu akan mendapat manfaat dari ini. Wu Zihao tentu saja tidak mengetahui hal ini, jadi dia bertanya padaku sepulang sekolah. Keempat gadis itu makan malam dan bergegas ke klub malam yang baru dibuka di Chaoyang pada pukul 8. Chang Hao meninggalkan sekolah setelah pulang kerja. Suasana hatinya sangat buruk hari ini. Semakin Ye Bufan menonjol, dia menjadi semakin tertekan. Ketika dia sampai di bar, dia memesan segelas anggur.
Dia baru saja minum beberapa teguk ketika dia melihat dua pria kulit putih berjalan mendekat. Perekonomian kota Jiangnan berkembang, jadi tidak mengherankan jika melihat orang asing di sini, jadi dia tidak memperhatikan. Kedua pria bule itu berusia sekitar 20-an dan terlihat mirip. Mereka berdua mengenakan jas hitam dan kacamata hitam. Mereka datang ke bar tanpa bertanya, tapi menjepit Chang Hao di kiri dan kanan di tengah. Nak, ikutlah dengan kami, seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa kamu? Mengapa aku harus pergi bersamamu? Petik 2. Chang Hao sedang dalam suasana hati yang buruk dan hendak marah, tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit di hatinya. Perut bagian bawahnya dan melihat ke bawah, belati tajam menempel di perutnya. Keterampilan pisau jas hitam itu sangat terampil. Kali ini dia merasakan sengatannya tetapi tidak ada darah yang keluar. Chang Hao belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Dia sangat ketakutan hingga kakinya gemetar, seperti seekor ayam jantan dicekik di lehernya, dan dia tidak bisa berkata apa-apa setelah itu. Kedua pria berjas hitam itu berhenti berbicara yang tidak masuk akal, memegang satu tangan di kiri dan satu lagi di kanan, dan berjalan langsung ke kamar pribadi di lantai 2. Bar awalnya merupakan tempat campuran, dengan lampu redup dan musik yang memekakkan telinga, tapi tidak ada yang menyadari ada yang aneh di sini. Bersambung.